Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Putri Aulia dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Cendekia Abdi Tama. Di sini saya akan membahas tentang pengantar multimedia. Yang pertama, ada definisi multimedia. Multimedia berasal dari kata multi yang artinya banyak atau bermacam-macam dan medium dari bahasa Latin, sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Yang kedua, medium dalam bahasa American Heritage Electronic Dictionary pada tahun 1991, alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Beberapa definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, kombinasi dari komputer dan video. Yang kedua, kombinasi dari 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output. Media ini dapat berupa audio, yakni suara dan musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Yang keempat, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Yang kelima, multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter pada tahun 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video, dan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Sedangkan menurut wikipedia.org, multimedia adalah penggunaan beberapa media berbeda untuk menyampaikan informasi, yakni teks, audio, grafik, animasi, video, dan interaktivitas. Multimedia juga mengacu pada perangkat penyimpanan data komputer, terutama yang digunakan untuk menyimpan konten multimedia. Selanjutnya, definisi komputer multimedia. Menurut wikipedia.org, komputer multimedia adalah sebuah komputer yang dikonfigurasi sesuai dengan rekomendasi dan memiliki sebuah CD-ROM. Standarisasi komputer multimedia dilakukan oleh Multimedia PC Marketing Council, sebuah kelompok kerja dari sebuah perusahaan yang dulu bernama Software Publisher Association, sekarang bernama Software and Information Industry Association. Perusahaan ini merupakan gabungan dari Microsoft, Creative Labs, Dell Gateway, dan Fujitsu. Mengapa CD-ROM? Karena dahulu multimedia sebatas hanya kemampuan komputer untuk menampilkan video melalui sebuah CD-ROM saja. Standar komputer multimedia menurut Software dan Information Industry Association pada tahun 1991, 16 MHz, 386 SX-CPU, 2 MB RAM, 30 MB hard disk, 256 color, 640 x 480 VGA, video card, 1 kali CD-ROM drive using no more than 40% of CPU to read, with kurang dari 1 second time. Sound card outputting 22 kHz 8-bit sound and inputting 11 kHz 8-bit sound. Windows 3.0 with multimedia extension. Pada tahun 1993, 25 MHz 486 SX CPU, 4 MB RAM, 160 MB hard disk, 16-bit color, 640 x 480 VGA, video card, 2 kali CD-ROM drive using no more than 40% of CPU to read at 1 kali width kurang 40 m 6 time, sound card outputting 44 kHz 16-bit sound, Windows 3.0 with multimedia extension or Windows 3.1. Pada tahun 1996, 75 MHz Pentium CPU, 8 MB RAM, 540 MB hard disk, video system that can show 352 x 240 at 30 frame per second, 15-bit color MPEG-1 hardware or software video playback, 4 kali CD-ROM drive using no more than 40% of CPU to read, with kurang dari 250 ms 6 time. Sound card outputting 44 kHz 16-bit sound, Windows 3.11. Mengapa multimedia? Multimedia dapat digunakan dalam pertama, bidang periklanan yang efektif dan interaktif.
Yang kedua, bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek, suara, video, animasi, teks, dan grafik. Yang ketiga, bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Menurut riset Computer Technology Research atau CTR, orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat, orang mampu mengingat 30% dari yang didengar, orang mampu mengingat 50% dari yang didengar dan dilihat, orang mampu mengingat 30% dari yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Multimedia mampu mengubah tempat kerja. Dengan adanya teleworking, pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus dari kantor. Contoh software yang mendukung teleworking atau telecommuting. Net meeting, mengubah cara belanja. Home shopping atau teleshopping dapat dilakukan dengan menggunakan internet, kemudian barang datang dengan sendirinya. Yang ketiga, menggunakan cara bisnis. Nokia membuat bisnis telepon seluler. Banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online, bank menggunakan cara online banking. Yang keempat, mengubah cara memperoleh informasi. Orang-orang mulai menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Misalnya membaca koran online, detik.com, menggunakan software kesehatan, belajar gitar dari software, dan masih banyak lagi. Yang kelima, mengubah cara belajar. Sekolah mulai menggunakan komputer multimedia, belajar online menggunakan e-book. Yang keenam, internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Sistem multimedia. A multimedia system is any system which support more than a single kind of media. Bagaimana sistem bisa disebut sebagai sistem multimedia? Yang pertama, kombinasi multimedia. Sistem disebut sistem multimedia jika kedua sistem media continuous atau discrete dipakai. Contoh media discrete teks dan gambar, dan media continue adalah audio dan video. Yang kedua, independence. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah kaitan antar media tersebut. Sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungan atau keterkaitan antar media tersebut rendah. Sistem multimedia dapat dibagi menjadi dua, yakni sistem multimedia standalone dan sistem multimedia berbasis jaringan. Karir multimedia. Pemasaran animasi, desain grafis, elektronik, publishing, editor desain game, public relation, special effect, produksi video, dan webmaster. Bisa dilihat gambar tersebut di layar yang tertera. Simpulannya, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool, dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Elemen multimedia juga memiliki format sendiri, file dengan ekstensi yang berbeda seperti SWF, WMP, MP3, dan MP4. Mengimplementasi multimedia dapat dilihat sebagai kumpulan item multimedia seperti gambar, video, teks, dan audio, bersama dengan informasi rinci yang menggambarkan penempatan spasial dan temporal dari item sebagai bagian dari presentasi. Multimedia authoring manual melibatkan secara eksplisit menyatakan penempatan setiap item media dalam dimensi spasial dan temporal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.